Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widuri dengan NPM 233510403 dari kelas 4A Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas individu dari mata kuliah grafik komputer. Nah, terdapat dua soal, di sini kita akan bahas satu persatu. Soal yang pertama yaitu tentukan titik-titik digital untuk lingkaran dengan pusat 8, 14, dan diameter 4. Jadi ini saya membuat dua versi kode di mana yang pertama itu kita bisa eh, karena di sini itu dia soalnya diameter, sedangkan dari kode yang kita pelajari itu dia radius atau di sini jatuhnya itu jari-jari. Maka yang pertama pada kode yang pertama itu kita bisa hmm, langsung menginputkan eh, hasil dari jari-jarinya yaitu diameter dibagi 2. Untuk kode dengan pada versi kedua yaitu kita menginputkan rumusnya langsung di kodenya. Nah, ini akan lebih efisien ketika misalnya jari-jarinya tuh bernilai besar ya. Cuman kan di sini dia bernilai kecil, jadi kita bisa gunakan kode yang pertama juga. Saya akan jelaskan kode yang pertama. Sini kita menginput dua library. Yang pertama yaitu Matplotlib PyPlot SPLT. Ini untuk membuat grafiknya nanti. Kemudian library Pandas ini untuk membuat tabel titik koordinat. Kemudian di sini yang pertama itu terdapat fungsi untuk membuat lingkarannya dengan nama midpoint circle with table dengan parameter cx atau nilai x, cy atau nilai y, dan r atau jari-jari. Di sini x-nya itu adalah sama dengan 0, y-nya didefinisikan dengan jari-jari, dan p atau titik pusatnya itu didefinisikan dengan 1 dikurang jari-jari. Ini merupakan rumus dari menentukan titik koordinat lingkaran itu sendiri. Kemudian di sini terdapat variable points yang didefinisikan dengan list atau array kosong, begitu juga dengan variable iteration didefinisikan dengan list atau array kosong. Dalam function ini juga terdapat perulangan while, di mana jika kondisinya itu X lebih kecil dari X lebih kecil kurang dari Y, maka dia akan mengenerate 8 titik simetris. Dia akan mencetak 8 titik simetris ini. Kemudian akan ditambahkan pada list iteration ini. Iteration.happen ini menambahkan titik-titik tersebut. Kemudian dalam funksi ini juga terdapat kondisi percabangan if else, di mana jika P lebih kecil dari 0, maka rumus P akan berubah nilainya menjadi ini, yaitu P sama dengan P tambah 2 kali X tambah 3. Sedangkan jika selain itu atau alias P itu lebih besar dari 0, maka P akan berubah menjadi ini di iterasi berikutnya, yaitu P ditambah P sama dengan P ditambah 2 kali X kurang Y ditambah 5. Kemudian Y-nya akan berubah menjadi sama dengan Y dikurang 1. Kemudian X-nya akan berubah, yaitu X sama dengan X ditambah 1. Ini berlaku untuk kedua kondisi ya, yang X ini. Nah, ini merupakan kondisi if else ini merupakan rumus dari yang kita pelajari pada teori grafkom ya. Kemudian di sini ada point sort set points k lambda dan ini tuh agar menghapus nilai-nilai duplikasi agar lebih rapi. Kemudian ini adalah untuk menampilkan titik-titik digital lingkarannya dengan perulangan ya. Kemudian ini untuk mencetak spasi atau memberi jarak antara baris satu dan baris lainnya. Kemudian di sini ada DF iteration ini untuk mencetak tabel ya, menggunakan library Pandas tadi. Dan di sini fungsinya akan mengembalikan uh, points dan DF iteration.
Nah, kemudian ini ada titik awal, di mana ini pendefinisian titik awal dari berdasarkan soal ya, di mana X-nya itu 8, Y-nya itu 14, dan diameternya 4. Di sini kita langsung menghitungnya dan menuliskan atau memasukkan hasil dari diameter dibagi 2 ya. Kemudian di sini ada pemanggilan fungsi dan cetak tabel. Kita memanggil fungsi midpoint circle with table dengan parameter yang berasal dari sini. Kemudian kita menampilkan tabelnya dan memberi jarak juga. Kemudian ini adalah untuk memisahkan titik Y, titik koordinat X dan Y untuk mempermudah membuat plot nantinya. Kemudian terakhir ada kode untuk visualisasi, di mana di sini menggunakan library matplotlib pyplot tadi. Di mana figur ini yaitu untuk membuat grafik dengan ukuran 6:6. Kemudian scatter ini untuk memberikan titik-titik koordinatnya, untuk menandai titik-titik koordinatnya dengan warna pink. Kemudian PLT title ini untuk memberikan judul dari grafik yang dibuat. Kemudian PLTX label dan Y label ini untuk memberi label atau judul atau nama dari um, garis vertikal dan horizontalnya. Kemudian PLT grid true ini untuk memberi grid ya. Kemudian PLT axis equal ini agar gambar ataupun grafiknya tidak terdistorsi. Terakhir ada PLT dot show ini untuk menampilkan grafiknya. Nah, ini adalah outputnya. Di mana yang pertama itu ada titik digital lingkarannya. Ini. Kemudian uh, untuk tabel hasil iterasinya ini, nah kenapa hanya ada dua? Karena di iterasi selanjutnya itu X-nya itu lebih besar dari Y, sedangkan ini dia mencetak 8 titik simetris ketika X-nya lebih kecil sama dengan Y. Gitu. Nah ini adalah grafiknya, lingkaran dengan pusat 8, 14, dan jari-jari itu 2. Oke, dimana ini ada 6, 13 ya, kemudian 6, 14. Kemudian ada 15, 6, 15. Kemudian ada 7, 16, 7, 12 yang ini, 7, 16 ini, 8, 12 ini, 8, 16 ini, kemudian ada 10, 13, yaitu yang ini, 10, 14 ini, dan 10, 15 ini. Oke, itu. Nah, untuk kode yang kedua sebenarnya penjelasannya sama, hanya saja tadi perbedaannya terdapat pada rumus untuk mencari jari-jarinya ya. Ini, sorry. Nih, selebihnya sama. Jadi, skip. Kemudian lanjut ke soal yang kedua, yaitu sebuah garis yang melalui titik A-nya itu adalah 4,8 dan titik B-nya itu 7 dan 11 yang ditransformasikan dengan matriks T2442, yaitu translasi ya, kita melakukan perpindahan di mana ini yang pertama itu terdapat library, kita juga menggunakan library matplotlib.pyplot di sini, yaitu untuk membuat grafik, dan pandas untuk membuat tabel ya. Nah, di sini ada pendefinisian titik A dan B-nya, di mana tadi titik A itu 4 dan 8, sedangkan B itu 7 dan 11 ya. Kemudian data titik asli ini merupakan pendefinisian untuk titik X dan Y-nya, di mana X1 dan Y1 itu merupakan indeks 0 dari titik A dan B, dari list A dan B, kemudian Y untuk titik Y itu adalah indeks ke-1 dari data A dan B ya. Kemudian di sini
ada fungsi untuk mentransformasi dengan mengembalikan hasil dari rumus ini. Kemudian ada titik hasil transformasi. Di sini dia akan memanggil function dari transform dari fungsi transformasi ini ya. Kemudian dia akan menampilkan juga X transform dan Y transformnya yang merupakan hasil dari pemanggilan fungsi tadi. Kemudian terdapat tabel untuk menampilkan titik-titik koordinatnya. Di sini kita menggunakan library Pandas ya, PD ini. Kemudian ini untuk mencetak tabelnya, menampilkan tabelnya di output ya. Kemudian terakhir ada plot ataupun visualisasinya menggunakan library matplotlib pyplot. Di mana di sini plt.figure itu untuk mengatur grafik dengan ukuran 8:6, pyplot ini untuk mengatur garis aslinya dengan warna pink, yaitu ini ya, dengan garis putus-putus. Kemudian untuk hasil transformasinya itu diberikan dengan tanda ini dengan garis utuh dan warna marun. Kemudian PLTX label dan Y-label ini seperti yang sudah saya jelaskan untuk memberi label ataupun penamaan dari garis vertikal, sisi vertikal ataupun horizontalnya. Kemudian PLT grid untuk membuat grid, kemudian PLT axis equal ini agar grafiknya tidak terdistorsi, dan PLT show ini agar untuk menampilkan visualisasinya. Nah, ini adalah outputnya. Di sini terdapat tabel transformasi titik yang berisi titik-titik koordinatnya, di mana X dan Y yang sebelum ditransformasi itu ini 4, 8, 7, 11, sedangkan setelah ditransformasi itu adalah 4, 3, 2 untuk titik A, dan B-nya itu 58 dan 50. Nah, ini adalah visualisasinya, di mana tadi katanya titik A ini X dan Y-nya itu 4,8, ini paling kiri bawah, sedangkan B-nya itu 7, 11, yaitu kanan, sebelah kanan atas. Kemudian untuk yang setelah ditransformasi itu titik A-nya 40 dan 32, yaitu di 40 dan 32. Di sini 40 dan 32. Kemudian untuk titik B-nya itu 58 dan 50 ini. Jadi seperti itu. Sekian penjelasannya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.